Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini kita akan belajar ilmu pengetahuan alam untuk kelas 8 semester ganjil. Materi pertama kita ialah mengenai gerak benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitar. Adapun kompetensi dasar yang ingin dicapai yaitu menganalisis gerak lurus, pengaruh gaya terhadap gerak berdasarkan hukum Newton, dan penerapannya pada gerak benda dan gerak makhluk hidup. Sedangkan tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, membedakan jarak dan perpindahan. Kedua, membedakan kecepatan dan kelajuan. Ketiga, mempelajari macam-macam gerak. Dan terakhir, menjelaskan GLB dan GLBB. Jadi, simak terus video ini sampai habis ya. Terima kasih. Coba adik-adik perhatikan mobil yang sedang bergerak ini. Mobil ini bergerak dari titik A ke titik B sejauh 100 meter. Kemudian mobil ini mundur lagi ke titik C sejauh 60 meter. Bisakah adik-adik menentukan jarak dan perpindahan mobil tersebut? Untuk menentukan jarak dan perpindahan, adik-adik harus mengetahui terlebih dahulu perbedaan keduanya. Jarak adalah panjang seluruh lintasan yang ditempuh oleh benda. Artinya untuk mengetahui jarak, adik-adik harus mengukur panjang total lintasan yang ditempuh oleh benda tersebut. Sedangkan perpindahan adalah panjang lintasan awal dan akhir benda berada, yang artinya adik-adik harus menentukan terlebih dahulu posisi awal dan posisi akhir benda. Kemudian adik-adik tinggal mengukur panjang dari posisi awal sampai ke posisi akhir. Sekarang ayo kita jawab pertanyaan di awal tadi. Kita buat sketsanya terlebih dahulu ya. Dari awal titik A, kemudian mobil bergerak ke titik B sejauh 100 meter. Kemudian mundur lagi ke titik C sejauh 60 meter. Nah, untuk menghitung jarak, ingat jarak adalah total seluruh lintasan, yang artinya dari A ke B ditambah dari B ke C. Jadi 100 meter tambah 60 meter sama dengan 160 meter. Untuk perpindahan, adik-adik harus menentukan terlebih dahulu posisi awal dan posisi akhir. Posisi awal ada di titik A dan posisi akhir ada di titik C. Setelah mengetahui posisi awal dan akhir, adik-adik tinggal menghitung panjang A sampai C. Bagaimana caranya? Tinggal mengurangi panjang A ke B dikurang panjang B ke C, yang artinya 100 meter dikurang 60 meter sama dengan 40 meter. Berdasarkan ilustrasi tadi, kita dapatkan jaraknya adalah 160 meter dan perpindahannya adalah 40 meter. Selanjutnya kita akan belajar mengenai gerak. Apa itu gerak? Gerak adalah perubahan posisi suatu benda dari titik awal. Benda dikatakan bergerak jika benda tersebut mengalami perpindahan atau menempuh suatu jarak tertentu. Gerak bersifat relatif, artinya gerak suatu benda sangat bergantung pada titik acuannya. Seperti pada gambar, orang yang sedang duduk bisa memperhatikan seakan-akan pohon di pinggir jalan itu bergerak. Nah, itu yang disebut sebagai gerak semu. Yang sebenarnya pohon itu berhenti, namun titik acuannya adalah orang tersebut sedang bergerak. Maka seakan-akan pohon di pinggir jalan bergerak. Oleh karena itu, gerak bersifat relatif. Berdasarkan ilustrasi tadi dapat dibedakan jenis gerak. Menurut keadaan bendanya, gerak dibedakan menjadi dua. Yang pertama, gerak nyata, di mana gerak ini dipengaruhi oleh perubahan posisi benda terhadap acuannya. Dan kedua, gerak semu seperti pada contoh, di mana sebenarnya benda diam, tapi seolah-olah bergerak berdasarkan titik acuannya.
Berdasarkan lintasannya, gerak dibagi menjadi 3, yaitu gerak lurus di mana lintasannya berupa garis lurus, gerak melingkar di mana lintasannya berupa lingkaran, dan gerak melengkung atau parabola di mana lintasannya berbentuk lingkungan atau parabola. Pernahkah adik-adik melihat alat seperti ini? Ya, alat ini biasanya ada di motor. Namanya speedometer. Alat ini fungsinya untuk mengukur kelajuan. Kelajuan termasuk dalam besaran skalar. Artinya, kelajuan memiliki nilai tanpa arah. Kelajuan berkaitan dengan jarak tempuh benda dan memiliki satuan meter per sekon atau kilometer per jam. Selain kelajuan, ada juga besaran lain yang namanya kecepatan. Kecepatan termasuk dalam besaran vektor karena selalu memiliki nilai juga memiliki arah. Kalau kelajuan berkaitan dengan jarak tempuh, kecepatan berkaitan dengan perpindahan suatu benda. Adik-adik sudah belajar kan bedanya antara jarak dan perpindahan? Selanjutnya kita akan memahami mengenai gerak lurus. Gerak lurus terbagi menjadi 2 jenis. Ada gerak lurus berubah beraturan atau GLB dan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Pada GLB, cirinya memiliki kecepatan tetap dan percepatan 0. Sedangkan pada GLBB terbagi lagi menjadi 2 macam. Ada GLBB dipercepat dan GLBB diperlambat. GLBB dipercepat, kecepatannya meningkat, dan GLBB diperlambat, kecepatannya menurun. Ini adalah ilustrasi benda yang bergerak lurus beraturan atau GLB. Dari awal bergerak sampai akhir memiliki kecepatan 5 meter per sekon. Artinya kecepatannya selalu tetap. Ini adalah grafik gerak lurus beraturan. Perhatikan baik-baik ya adik-adik. Perbedaan antara kedua jenis grafik tersebut. Ada grafik V dan T atau kecepatan terhadap waktu, dan ada grafik berbentuk pita ticker timer. Ini adalah rumus-rumus yang berkaitan dengan gerak lurus beraturan. Simak baik-baik ya dan dihafalkan. Ada V sama dengan S per T jika yang dicari adalah kecepatan. Kemudian ada S sama dengan V kali T jika yang dicari adalah jarak. Dan satu lagi ada T sama dengan S per V jika yang dicari adalah waktu. Berikutnya perhatikan ilustrasi GLBB dipercepat. Lihat bagian kecepatannya. Dari 50 meter per sekon naik menjadi 10 meter per sekon, dan kemudian naik lagi menjadi 15 meter per sekon. Artinya kecepatannya selalu meningkat. Ini adalah grafik GLBB dipercepat. Karena kecepatannya meningkat, maka grafiknya pun arahnya ke atas. Nah, ada juga loh yang namanya grafik pita ticker timer. Perhatikan baik-baik ya jarak antar satu titik dengan titik yang lain berbeda. Selanjutnya GLBB diperlambat. Perhatikan ilustrasi berikut ini. Ada orang sedang mengayuh sepeda dengan arah menanjak. Pada saat mengayuh sepeda dengan arah menanjak, pasti kecepatannya akan melambat, bukan? Nah, itulah contoh GLBB diperlambat. Berikut ini adalah grafik untuk GLBB diperlambat. Karena kecepatannya selalu menurun, maka kita buat grafiknya juga menurun. Selain itu, ada juga grafik pita ticker timer. Perhatikan baik-baik jarak antar satu titik dengan yang lainnya. Berbeda ya dengan yang dipercepat, bukan? Untuk GLBB, karena ada yang dipercepat dan diperlambat, artinya memiliki nilai percepatan atau yang biasa dilambangkan dengan A. Untuk menghitung percepatan, gunakan rumus di bawah ini ya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini.